pengertian musyrik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyrik menurut syariat Islam adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan apapun, merupakan kebalikan dari ajaran ketauhidan yang memiliki arti mengesahkan Allah, yaitu orang yang menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan atau meyakini adanya wujud Tuhan selain Allah. Surat 31 Luqman ayat 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dengan demikian orang musyrik di samping menyembah Allah, mengabdikan kepada Allah, juga mengabdikan dirinya kepada yang selain Allah. Jadi orang musyrik itu ialah mereka yang mempersekutukan Allah baik dalam bentuk itikad, kepercayaan, ucapan maupun dalam bentuk amal perbuatan. Mereka, orang musyrik, menjadikan makhluk yang diciptakan Allah ini baik yang berupa benda maupun manusia sebagai Tuhan dan menjadikan sebagai andat, alihah, toghut dan arbab. Andat, tandingan-tandingan. Andat adalah jamak dari kata nidat, yang artinya tandingan, maksudnya adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan agar kita hanya menghadapkan dan menjadikannya sebagai tujuan satu-satunya. Tidak boleh seseorang mengedepankan yang lain terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andat itu apa? Andat adalah sesuatu yang memalingkan kamu daripada al-Islam atau sesuatu yang memalingkan kamu daripada tauhid, baik itu anak, istri, jabatan, harta, atau apa saja yang mana jika hal itu memalingkan seseorang daripada tauhid atau memalingkan seseorang daripada al-Islam atau menjerumuskan seseorang kepada kekafiran atau ke dalam kemusyrikan, maka sesuatu hal itu sudah menjadi andat, sesuatu perkara yang dicintai dan dihormati melebihi daripada cintanya kepada Allah, sehingga dapat memalingkan seseorang dari melaksanakan ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Misalnya saja seorang yang senang mencintai kepada benda, keluarga, rumah dan sebagainya, di mana cintanya melebihi cintanya terhadap Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka melalaikan dalam melaksanakan kewajiban agama, karena terlalu cintanya terhadap benda tersebut, makhluk tersebut. Surat 2 Al-Baqarah ayat 22. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Di
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, manusia, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Alihah. Alihah jamak dari ilah yang artinya Tuhan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan secara khusus tentang definisi alihah Tuhan ini, sesuatu yang engkau tuju dengan suatu hal dalam rangka menolak bala atau meminta manfaat. Contoh, kuburan. Ia dituju oleh orang dengan suatu permintaan, dan ini tidak terlepas dari menolak bala atau meminta manfaat. Ketika orang telah datang ke kuburan yang dikeramatkan itu, maka dia telah menjadikan kuburan tersebut sebagai ilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti lain berarti dia telah melanggar La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Contoh yang lain dengan penjelasan yang sama, misalnya batu besar, pohon besar, jin, ialah suatu kepercayaan terhadap benda dan binatang yang menurut keyakinannya dapat memberikan manfaat serta dapat menolak bahaya. Misalnya kita memakai cincin merah delima, dan kita yakin bahwa dengan memakainya dapat menghindarkan bahaya. Adapun kepercayaan memelihara burung terkukur dapat memberikan kemajuan dalam bidang perniagaannya, dan itulah dinamakan alihah, yakni menyekutukan Allah dengan binatang dan benda kepada makhluk. Surat 37 As-Saffat ayat 35-36. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, karena seorang penyair gila? Toghut. Toghut adalah semua orang yang melampaui batas terhadap Allah Ta'ala sehingga dia pun disembah selain Allah Ta'ala. Baik hal itu disebabkan karena kekuasaannya atas orang-orang penyembahnya atau karena ketaatan para penyembahnya kepadanya, baik sesembahan tersebut berupa manusia, setan, patung, berhala, atau sesembahan dalam bentuk apapun. Orang yang ditakuti dan ditaati seperti takut kepada Allah, bahkan melebihi rasa takut dan taatnya kepada Allah, walaupun keinginan dan perintahnya itu harus berbuat durhaka kepadanya. Surat 16 An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taklukut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya.
Maka berjalanlah kamu di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Surat 5 Al-Maidah ayat 116-117. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua orang ilah selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Aku Isa tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Maka setelah Engkau wafatkan, angkat aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Arbab, menjadikan orang alim, ulama, kiai, ustadz sebagai arbab Tuhan lain selain Allah. Ialah para pemuka agama, ulama, ustadz yang suka memberikan fatwa, nasihat yang menyalahi ketentuan, perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, kemudian ditaati oleh para pengikutnya tanpa diteliti dulu seperti mentaati terhadap Allah dan Rasul-Nya. Para pemuka agama itu telah menjadikan dirinya dan dijadikan para pengikutnya arbab Tuhan selain Allah. Bentuk musyrik ini menyesatkan terhadap perilaku manusia, dan dengan memiliki akidah seperti itu dapat menghilangkan keimanan. Surat 4 An-Nisa ayat 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
أحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam maksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang baik menurut syariat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian penjelasan tentang musyrik. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.